Pengasihan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan selalu kita nikmati dalam hidup ini. Karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Mari bersama kita menyambut firman-Nya, mari berdoa. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan, dan karena itu kami bersyukur. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, biarlah dalam kekuatan-Mu kami dapat membaca dan merenungkan firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat 1-11. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita, biarlah Tuhan bertindak. Saudara, ada sepasang suami istri bernama Esra dan Banne. Mereka berdua berjualan ikan kering di pasar. Mereka sangat senang karena usaha mereka berjalan dengan baik dan menghasilkan banyak uang. Pada suatu saat, Satpol PP mengadakan pemeriksaan dan mendapati timbangannya diatur sehingga ia pun harus ikut ke kantor dan dagangannya disita. Mereka hanya sesaat saja senang, tetapi kemudian Tuhan bertindak dalam keadilan. Saudaraku yang kekasih, Daud sungguh bersyukur karena hidupnya penuh dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Betapa tidak, ia merasa diri sangat terbatas. Namun Tuhan memakainya luar biasa, menjadi raja atas umatnya. Di tengah tugasnya, tentu ada saja pihak yang berbuat jahat kepadanya, bahkan bertindak curang. Namun Daud sungguh yakin bahwa Tuhan akan menolongnya menghadapi hal tersebut. Karena itu, ia mengatakan tidak ada gunanya marah dan iri kepada orang jahat dan orang curang, sebab mereka akan segera layu. Mereka akan mengalami kebahagiaan dan kesenangan, namun tidak berlangsung lama. Hanya mekar sebentar, kemudian layu. Itu karena Tuhan akan memberikan keadilan dengan menghukum orang yang jahat dan curang.
Ia akan memancarkan kebenaran seperti terang. Karena itu, saudara, Daud mau terus menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak menyatakan keadilan. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita mengalami ketidakadilan dan kecurangan, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial, dan lain-lain. Kita juga mungkin sering mendapat perlakuan jahat, tetapi kemarahan dan iri tidak akan berguna. Oleh karena itu, saudaraku, mari serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Tuhan akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Engkau yang bertindak untuk memperlihatkan kebenaranmu, dan kebenaranmu akan terus bercahaya di dalam dunia ini. Biarlah kami selalu berserah diri untuk menyaksikan kebenaran Tuhan, dan di dalamnya kami akan bersyukur. Tuhan, peliharakan kami, peliharakan keluarga kami, anak-anak kami. Juga Engkau terus mengasihi dan memberkati pekerjaan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga kami. Memberkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, biar mereka selalu bersukacita dan berbahagia di dalam Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang selalu rindu mendengarkan renungan harian ini. Semoga hidup mereka selalu bersukacita, tetap semangat dan bersyukur di dalam Tuhan. Banyak sukacita kami, kebahagiaan entah karena pertambahan usia, menikmati berkat Tuhan, tapi juga ada pergumulan kami. Tuhan tahu, Tuhan mengenal setiap tangisan kami, kesusahan kami, penderitaan, ketidakadilan. Biarlah Tuhan hadir di dalamnya, agar kami kuat dan melewati pergumulan ini dalam pengasihan Tuhan. Engkau juga selalu memberkati untuk para pelayan-Mu, biar mereka teguh dalam menyampaikan kabar sukacita tentang Injil. Dan Engkau memberkati bangsa kami, semoga kami hidup damai di negara ini, dan terus menyertai kami apapun yang kami hadapi. Kami percaya bahwa ketika Tuhan bersama dengan kami, maka ketenangan, kekuatan boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami. Tuhan peliharakan kami, karena kami semua selalu menyerahkan doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara setia mendengarkan renungan harian ini. Teruslah menantikan renungan-renungan harian kami, karena melalui renungan ini kita semakin dikuatkan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Salam sehat.